Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Yai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh dan ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong dan juga dosen pengampu satu saya. Yang saya hormati dosen pengampu kedua saya, Bapak Ahmad Izamul Hikam MPD. Yang saya hormati kedua orang tua saya. Perkenalkan, nama saya Daimatul Khadijah, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tadris Umum. Nomor NIM 211210460105. Alasan saya mengambil judul penelitian ini yaitu karena saya ingin memahami lebih dalam mengenai bagaimana kondisi psikologi tokoh karang, di mana tokoh karang ini memiliki konflik batin dan trauma pada masa lalunya. Dengan menggunakan metode psikologi sastra, saya dapat mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana konflik batin, pikiran, dan lain sebagainya yang terjadi pada tokoh karang. Tidak hanya itu saja, cerita web series ini dapat disimak secara langsung oleh siswa, di mana web series ini memiliki nilai-nilai moral dan pembelajaran yang relevan terhadap tokoh dan penokohan dalam materi teks drama, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan ajar yang menarik dan bermakna. Selanjutnya yaitu latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak munculnya istilah mengenai web series, di mana web series di sini merupakan serial drama yang dibentuk berdasarkan episode-episode pendek dengan alur yang menggantung, sehingga penonton menjadi penasaran dan ingin melanjutkan ke episode berikutnya. Nah, untuk web series di sini, untuk web series itu sendiri memiliki beberapa macam cerita. Bisa cerita Thailand, cerita Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya. Dan untuk serialnya pun berbeda-beda. Bisa berupa film, anime, dan lain sebagainya. Series di sini bisa digunakan sebagai media pembelajaran, yaitu media visual, di mana siswa tidak hanya menyimak mengenai film yang sedang berkembang, namun juga siswa dapat menganalisis mengenai tema atau pesan dari film tersebut. Kemudian siswa dapat menggunakan bahasa Indonesia yang relevan pada kehidupan sehari-hari. Siswa juga dapat menganalisis mengenai struktur teks drama yang telah disimak dalam film tersebut. Tujuan dan capaian dalam pembelajaran drama dan sastra ialah siswa dapat menganalisis mengenai tema dan pesan, kemudian siswa dapat mengkomentari atau memberikan saran mengenai film yang mereka tonton, kemudian mereka dapat menggunakan bahasa Indonesia yang relevan dalam pembelajaran sehari-hari
sehingga dapat membantu mereka menggunakan bahasa yang tepat. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana kepribadian tokoh karang dalam web series Aku Tak Membenci Hujan, kemudian bagaimana faktor-faktor kepribadian tokoh dalam web series Aku Tak Membenci Hujan, kemudian relevansi, bagaimana relevansinya pada pembelajaran bahasa Indonesia terutama di kelas 11, yaitu tujuan penelitian, di mana dapat menganalisis atau menjabarkan mengenai kepribadian tokoh karang dalam web series Aku Tak Membenci Hujan, kemudian menjelaskan bagaimana faktor-faktor kepribadian tokoh karang dalam Aku Tak Membenci Hujan, kemudian relevansinya terhadap bahasa Indonesia web series Aku Tak Membenci Hujan. Selanjutnya yaitu kajian teori. Seperti yang kita ketahui bahwa analisis memiliki banyak pandangan. Salah satunya yaitu banyak yang berpendapat bahwa analisis merupakan salah satu kegiatan atau rancangan dalam membedah atau mengurai suatu permasalahan yang sedang kita amati atau kita teliti. Kemudian untuk psikologi yaitu merupakan penganalisisan atau pembelajaran mengenai perilaku atau pikiran manusia, sehingga manusia dapat memahami komunikasi antar sejenisnya. Menganalisis kepribadian terdapat beberapa aspek kejiwaan atau perilaku dalam karakter atau karya sastra. Selanjutnya yaitu tokoh. Tokoh merupakan alur pergerak dari suatu cerita atau drama. Terdapat perbedaan antara tokoh dan penokohan. Penokohan ialah cara pengarang dalam membentuk suatu emosi yang digerakkan oleh tokoh. Kemudian web series di sini, web series Aku Tak Membenci Hujan di sini ialah menceritakan mengenai tokoh karang yang memiliki trauma di dalam masa lalunya, kemudian berangsur membaik karena adanya kasih sayang dan dukungan dari teman-temannya. Salah satunya ialah kemunculan Launa yang meluluhkan hati karang. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian ini peneliti menggunakan deskripsi dengan menggunakan analisis Sigmund Freud. Yaitu kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangatlah penting, di mana peneliti sebagai instrumen penelitian. Peneliti juga bisa sebagai pengumpul data, penganalisis data, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu data dan sumber data, di mana sumber data yang diambil adalah fenomena dalam penelitian ini. Dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan cara mencatat dan menyimak, di mana peneliti akan mencatat poin-poin penting yang telah didapatkan selama menyimak, baik itu menyimak film web series maupun pada saat di sekolah. Teknik pengumpulan data di sekolah yaitu peneliti menggunakan dokumentasi dan juga menggunakan angket penelitian. Teknik menganalisis ialah mengidentifikasi, mencocokkan data satu dengan data yang lain,
dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil dari analisis data. Dan untuk keabsahannya, peneliti melakukan teknik pengamatan berdasarkan hasil yang telah dikumpulkan. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika banyak kesalahan dari awal hingga akhir, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.